Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Zidan Alfi Kautsar. Saya kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Selain sebagai mahasiswa, saya juga sebagai freelance desainer grafis spesialis di bidang logo. Awal saya masuk di karir desain itu mungkin dari 2019 saya mulai mengenal beberapa aplikasi desain seperti Photoshop dan CorelDRAW. Cuma saya masih belum bisa untuk mengoperasikan, hanya melihat orang-orang dalam menggunakan aplikasinya. Kemudian di tahun 2020 saya mulai mencoba untuk menggunakan. Itu saya waktu pertama kali pakai Adobe Illustrator. Itu tahun 2020. Mulai belajar melalui tutorial. Jadi secara penuh saya otodidak dalam belajarnya itu. Kemudian di penghujung tahun 2020 saya mulai mencoba untuk membuka jasa melalui marketplace di Facebook dengan tarif yang mungkin bisa dibilang cukup nyentrik ya, karena tarifnya itu seikhlasnya. Dengan tarif seikhlasnya saya beralasan untuk menarik klien lebih banyak untuk menaikkan nama gitu kan. Kemudian di selama 1 tahun itu saya berpindah-pindah bidang sebenarnya. Awal mula saya di banner, kemudian sempat juga saya meniti di ilustrasi, karena memang ilustrasi itu mungkin bukan passion saya ya. Saya itu orangnya pengennya cepat-cepat selesai kalau ngedit itu. Gak mungkin 1 sampai 7 hari, selama 1 minggu itu saya mengerjakan project yang sama. Nah kalau ilustrasi itu kan lama itu ya, jadi memakan waktu nggak cukup 1 sampai 3 hari untuk membuatnya. Kemudian pada akhirnya di pertengahan tahun 2021 saya mulai masuk di logo dan ternyata cocok. Mungkin yang menjadi hambatan selama saya mendesain itu yang pertama dari faktor perangkatnya mungkin ya. Karena perangkat saya itu mungkin masih dibilang standar mungkin untuk mengerjakan desain menggunakan aplikasi yang pada umumnya orang gunakan. Klien pertama saya itu, karena saya sudah di Yogyakarta ya, tentunya itu saya dapat klien dari Jogja juga. Waktu itu saya disuruh membuat banner suatu UMKM kalau nggak salah. Ada beberapa 3 atau 4. Kesan mendapatkan klien pertama itu ya sangat senang dan merasa bangga, karena memang saya belum merasakan euforia atau gimana rasanya mendapatkan klien dan seberapa susahnya itu saya nggak bisa mencapai di titik itu. Dan akhirnya dengan tarif dengan tarif seikhlasnya itu saya gas aja, saya eksekusi desainnya dan kemudian saya kirim. Setelah selesai saya kirim filenya itu, kemudian baru melakukan administrasi. Seperti itu mungkin kurang lebih prosedur di jasa desain pertama kali saya. Project yang membuat saya termotivasi ada beberapa. Dulu itu sempat juga saya mendesainkan perusahaan minuman kalau nggak salah, logo dari sebuah perusahaan minuman yang pada saat itu saya pun baru pertama kali mendapatkan, sehingga mungkin cukup membuat saya termotivasi sehingga ingin berusaha untuk mengembangkan lagi desain logo saya, maksudnya mengembangkan dari segi kualitasnya maupun marketingnya dan lain-lain.
Untuk selanjutnya mungkin yang harus saya kembangkan atau dievaluasi itu dari segi kualitas desainnya. Itu saya masih mencari karakteristik logo sehingga bisa menyesuaikan dengan klien. Jadi si klien itu mereka memang sudah tahu selera mereka seperti apa, selera logo yang seperti apa. Nah, cara kita untuk mengidentifikasi kebutuhan dari klien-klien itu yang masih minim, sehingga yang saya katakan tadi banyak sekali briefing yang tidak maksimal, yang tidak sesuai dengan idealis desain saya gitu. Mungkin itu yang harus saya evaluasi untuk ke depan. Harapan saya untuk kedepannya mungkin banyak juga sebenarnya sih yang harus saya evaluasi dari apa yang sudah dilakukan itu. Mungkin dari manajemen waktunya juga saya ingin lebih teratur. Kemudian dari jasanya, mungkin saya membutuhkan beberapa rekan untuk membuat struktur tim, sehingga ketika mendapatkan klien itu saya tidak ketimpangan mengeksekusi sendiri. Ya, kenapa saya memilih untuk berkarir di spesialis logo? Karena dibandingkan desain-desain lainnya, desainer itu kan ada banyak sekali tuh klaster-klasternya. Ada yang spesial di banner, terus di poster, kemudian ilustrasi, dan masih banyak lagi mungkin yang tidak saya ketahui. Dan saya memilih untuk masuk di bagian logo. Yang pertama karena mungkin saya suka sekali dengan membuat visual, kemudian disertai dengan filosofinya itu, yang mungkin sangat cocok diterapkan untuk berkarir di spesialis logo. Alasan mengapa saya tertarik untuk berkarir di desain itu karena awalnya dulu saya sering lihat orang mendesain itu mungkin tertarik dari situ sih. Terus kemudian saya juga mempunyai passion di bidang seni menggambar. Dulu saya suka sekali menggambar, dan kemudian pada tahun 2020 saya mulai mencoba untuk mengoperasikan aplikasi desain di PC. Sedikit demi sedikit saya belajar dari tutorial, dan kemudian mencoba mengembangkan lagi dengan melihat beberapa materi dari pelatihan-pelatihan desain. Dan pada akhirnya ya kemudian mungkin karena saya juga mahasiswa ya, awal itu masih terlalu bingung untuk membagi waktu, sehingga sempat saya mendapatkan IPK rendah karena terlalu fokus di desain. Kemudian terkait hambatan, mungkin tadi yang pertama itu karena memang perangkat yang kurang mumpuni. Terus yang kedua mungkin dari kliennya ya. Jadi ada beberapa klien yang tidak terlalu memahami terkait kontrak jasa desain, sehingga mereka ada beberapa, sebenarnya nggak banyak juga sih, dari revisi pun dari revisi itu contohnya mungkin dari klien itu banyak sekali meminta revisi, sehingga tidak memperhatikan bahwasanya ada batasan-batasan revisi di setiap. Saya kan menyediakan paket desainnya itu ya, dan setiap paket itu ada batasan revisi. Terus yang kedua, ada klien yang kadang-kala itu kita sudah membuat invoice jasa desainnya, tapi setelah 50% desain jadi draftnya itu, kadang ada klien yang kabur juga. Cara membangun personal branding sekaligus portofolio ya, ada beberapa cara itu. Mungkin yang pertama, dari saya juga sering mengikuti kontes logo,
kemudian ilustrasi, entah itu yang diselenggarakan oleh dalam negeri maupun luar. Yang di luar itu biasanya saya di website, beberapa penyedia website project kontes. Nah itu nanti terlepas menang atau tidaknya, saya masukkan di portofolio sebagai personal branding yang kemudian nanti akan ditampilkan di beberapa platform untuk menggait audiens atau konsumen. Untuk teman-teman sesama freelance juga, mungkin saya hanya mengingatkan kembali betapa pentingnya karya originalitas kita itu